Saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Iya Pak, silakan Pak. Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum terima somasi. Deddy udah terima somasi? Belum. Jadi terima somasi. Salah Kak Deddy apa? Mereka memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Elsa Syarif. Oh, Elsa Syarif. Kuasa hukum. Ya andai kata, ya kalau saya tetap minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Itu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Ya itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Dede mengungkapkan kejujurannya di depan orang banyak, ya termasuk ada Otto Hasibuan dan Kang Deddy Mulyadi dan yang lainnya. Jadi Dede itu datang ke kantor Pradi untuk mengakui kejujurannya pada saat waktu jadi saksi pada tahun 2016 silam itu ya teman-teman. Yuk seperti apa kejujurannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya ketika perbedaan itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kebebasan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan tuntutan perdana itu, saya siap Pak. jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap Pak. karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Saya Pak. Terima kasih ya Dede ya, walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Semua keluarganya bukan teraniaya semua, dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum walaupun kau bersalah, karena di dalam hukum itu Dede ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya, ada alasan menghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberadaan untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum terima somasi. Deddy udah terima somasi? Belum. Jadi terima somasi.
Salah Kang Dede apa? Merekam, memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Hasan Syarif Oh, Sari. kuasa hukum. Ya andai kata, ya kalau saya tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Itu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Ya itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Iya Pak, silakan Pak. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah, dari semuanya lah. Kita nggak usah tambah-tambah lagi deh. Bapak, kalian lihat sendiri kan? Spontan di mata lebih bagus kita bahas narapidana. Ya, jadi sudah kita dengar tadi. Saya kira kita nggak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Pitra dan Elsa dan Pak Rudiana dan Aib. kepada Pitra, Elsa dan Rudiana dan Aib itu. Ya itu aja. Kita ya buat apa katanya. Membantu kasus ini bukannya mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus, tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, pengadilan mengatakan dia bersalah, tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta-fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dede untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berberunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Dede, mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari Aib dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasi Kang Dede dan juga mensomasi Aib, saya kira ya itu hak mereka, tapi saya kira cukup lah. Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu? Dede bisa dijelaskan dari Dede? Tadi kan sudah Dede sendiri. Bang Oto, dari Dede sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh Aib. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemanin sampai di sana, udah masuk kantor polisi, baru oleh Aib menurut Dede dia disuruh untuk memberikan keterangan. Dia sendiri udah membantah. Untuk apa? Ini berat buat saya, nggak usah. Ya udahlah, ikut aja lah katanya. Kan itu tadi kan? Udah jelas. Saya jelas. Oke. Bang Oto, ketemu sama Ibtu Rudiana lagi nggak Dede setelah mengaku gini atau setelah kasus ini viral lagi? Bang Oto, tapi ngelihatnya motif Ibtu Rudiana seperti apa sih? Bang Oto, ngelihat motif dari Ibtu Rudiana seperti apa? Sampai sekarang saya nggak tahu. Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Apa motifnya kalau itu terjadi? Ya, Biasanya berarti Dede sendiri sudah menjadi tim kuasa klien dari Pradi sendiri atau gimana? Iya, dia kita laporkan dulu, ya sekarang datang ke rumah kita akan tangani. Bentuknya kayak apa nanti? Kita akan jaga itu. Dedenya ikut. Bentuknya nanti gimana? Pak Oto, Bukan jeruk makan jeruk ya. Pak Oto, Untuk itu siapa? Mas Dede, Mas Dede. Oh iya, kita kan melaporkan dia, besok kita paksa yang polisi dan bisa kembali. Pak Oto berarti meyakini ini kecelakaan ya? Artinya? Kalau saya, ya kalau prediksi ya, perkiraan kita memang ini kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan
lah, terutama atau tidak nggak tahu ya. Karena saya kaitkan karena pertama fakta-fakta dari Dede ini, fakta-fakta juga dari keterangan dari Liga Abadi mencabut dan adanya baut yang adanya daging di situ kan. Dan kemarin saya ceritakan ada baut, ada daging, sehingga kemungkinan namanya kan kemungkinan orang tabrakan mungkin tersobek dengan baut itu sehingga ada tinggal daging. Jadi kalau Ayu tanya apakah kemungkinan, ya kemungkinan itu saja. Tapi kebenarannya kan harus kita buktikan. Angin segar juga buat Saka ya yang sedang mengajukan PK. Laporan terhadap Dede sendiri karena kan Dede udah sebagai klien dari Pradi itu sendiri ya. Ada rencana untuk mencabut laporannya terkait Dede? Di Mabes. Ini fakta apa yang mau dicabut kan udah faktanya seperti ini kan. Artinya tetap melaporkan dan mendampingi. Ya, nanti proses hukum berjalan. Thank you Pak Ota. Jadi si Dede ini mendatangi kantor Pradi bersama keluarganya dan didampingi oleh Kang Deddy Mulyadi, dan di situ si Dede ini menyatakan bahwasanya dia itu siap di penjara menggantikan 7 terpidana yang mana pada saat tahun 2016 Dede ini pernah menjadi saksi palsu karena diarahkan oleh Ibtu Rudiana menurut pengakuan si Dede ini ya teman-teman. Jadi awalnya si Dede ini ditelepon oleh AF, diajak ke Polres, dia minta antar katanya. Jadi diantarlah ke Polres dan setelah nyampe di Polres ketemulah sama Ibtu Rudiana, dan di sana si Dede diminta untuk menjadi saksi kasus pembunuhan Wina ini. Awalnya dia tidak tahu karena diarahkan, setelah disidik diarahkan, jadi nama-nama yang bermunculan yang 11 orang itu munculnya dari Ibtu Rudiana gitu ya teman-teman. Mungkin Ibtu Rudiana tahu dari si Aib ini ya teman-teman. Jadi si Dede ini berani bertanggung jawab, siap dihukum karena perbuatan pengakuannya waktu dulu itu saat menjadi saksi yang mana kesaksiannya itu saksi palsu, dan sekarang ini dia jujur dan mengatakan sebenar-benarnya bahwasanya pada saat itu dia tidak mengetahui apa-apa gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.